Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita mengenal istilah musuh. Musuh itu adalah sesuatu ataupun seseorang yang bisa mencelakakan diri kita, baik itu di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat nantinya. Dan musuh itu seharusnya di samping kita harus tahu seperti apa yang namanya musuh tadi, juga harus tahu langkah-langkahnya dan bagaimana cara kita bisa terhindar dari musuh itu ataupun bisa mengalahkan musuh kita. Dan musuh itu juga ada yang musuh yang sebenarnya, ada juga yang sepertinya musuh, tapi sebenarnya bukan, bisa seperti itu. Nah, ini penting bagi kita agar kita tidak salah atau keliru menyikapi orang lain yang mungkin boleh jadi dia bukan musuh yang sebenarnya, tapi kita menyikapinya seakan-akan dia itu adalah musuh yang harus disingkirkan, yang harus dikalahkan, yang kemudian dibenci dan dimusuhi, umpama seperti itu. Tapi kalau kita sudah mencoba untuk memilah-milah ataupun mencari tahu di dalam ajaran agama kita, agama Islam, di dalam Al-Quran, yang sebenarnya sudah memberi penjelasan sebenarnya itu musuh kita itu apa dan bagaimana cara kita itu bisa terhindar dari jebakan-jebakan musuh kita, agar kita itu selamat hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan inilah yang kadang di antara kita ada yang mungkin tidak mengetahuinya, sehingga bisa salah menyikapi mana yang musuh, mana yang bukan. Dan kesalahan itu bisa menjadikan seseorang atau siapapun
terjebak atau terjerumus dalam kesalahan ataupun dosa, sehingga menjadikan musuh kita yang sebenarnya itu ya senang, ya tertawa, karena ada orang yang terkena jebakannya. Dan diartikan bahwa orang yang terjebak atau terjerumus tadi berarti kerjaan musuh tadi atau keinginan musuh tadi tercapai. Nah, ini yang harus kita ketahui agar jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam jurang kenistaan ataupun dosa. Dan di dalam Al-Quran sebenarnya ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang musuh itu. Di antaranya adalah ada ayat yang berbunyi innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya sesungguhnya dia di situ diartikan setan, lakum bagi kamu sekalian, aduwwum mubin musuh yang nyata, yang jelas. Jadi firman Allah tadi yang jelas kebenarannya dan sudah Allah menyatakan seperti itu, artinya kita harus waspada, harus tahu bahwa yang sebenarnya musuh manusia, musuh kita itu ya setan itu. Dan tentunya Allah itu menjelaskan seperti itu agar kita tidak salah menyangka atau mengira ataupun mensikapi bahwa yang sebenarnya musuh bagi kita adalah setan, bukan orang lain. Karena selama ini kita itu kadang menganggap musuh atau orang yang harus disingkirkan atau orang yang harus diperangi, harus dikalahkan. Mungkin seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang di antara kita sebagai orang yang beriman, yang beragama Islam khususnya, tidak menyadarinya, sehingga karena ketidaktahuan tadi melihat orang lain yang mungkin berseberangan atau berbeda dalam paham atau pandangan ataupun mungkin kelompok atau golongan, dia merasa bahwa yang beda tadi adalah musuh ataupun orang-orang yang harus disingkirkan dari sisinya atau tidak ingin dekat-dekat dengan orang-orang yang dianggap beda tadi. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya, karena ya ketidaktahuan tadi.
Jadi untuk itu ya kita harus banyak belajar ataupun mengaji dengan sebaik-baiknya tentang musuh khususnya. Jangan sampai kita itu memusuhi saudaranya sendiri, saudara seiman, seagama. Karena saudara seiman itu ya orang yang harus kita kasihi, kita sayangi. Kalau ada saudaranya yang umpamanya keliru dalam pemahaman, umpama, ya namanya saudara, ya ditolong. Kalau memang keliru, bukankah kita itu kalau ada orang yang mungkin dalam posisi yang tidak enak, atau anggaplah kalau ada orang yang terjatuh dari kendaraan, itu kan kita biasanya, kalau kita itu orang yang memang berjiwa sosial, orang yang baik, biasanya akan menolong. Tidak harus bertanya dia itu agamanya apa, terus dia itu juga kelompoknya atau bukan, umpama seperti itu. Biasanya kita ingin menolongnya kalau jiwa sosial atau berbuat baiknya itu ada pada diri kita. Dan artinya juga seperti itu seharusnya. Kalau ada saudara kita yang mungkin dalam perbedaan itu ya tidak terlalu bermasalah sebenarnya, atau kalaupun tuh keliru, ya kalau itu memang saudara, ya kita dekati, kita nasihati, kita tunjukkan yang baik itu seperti ini, umpamanya seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui kalau kita itu memang benar-benar beriman, benar-benar berislam, benar-benar kita itu tahu aturan agama Islam itu seperti apa dalam hal akhlak, dalam hal bergaul, dalam hal ya bersaudara, bagaimana cara mensikapinya. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak disadari atau mungkin khilaf atau memang tidak mengerti yang namanya orang Islam, orang yang beriman itu seperti apa. Karena ada yang mungkin taunya orang yang Islam itu ya kalau sudah sholat dan sholatnya sudah tertib 5 waktu dan ditambah lagi sudah di masjid atau di musola umpamanya, seakan-akan itulah Islam. Kalau sudah seperti itu Islamnya sudah nilai 100 betul umpamanya. Kan tidak seperti itu. Itu kan hanya sebagian dari sekian banyak aturan atau ajaran agama Islam yang harus kita lakukan. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'un,
Allah sudah berfirman yang bunyinya fawailul lil musallin, yang artinya celakalah orang yang sholat. Itu kan jelas ayatnya bahwa orang yang sholat saja itu bisa celaka kalau dia hanya melakukan sholat, tapi dalam perilakunya sehari-hari tidak menunjukkan dia itu sebagai orang yang beriman yang baik. Karena bukankah di ayat yang lain Allah sudah menyatakan yang bunyinya innas sholata tanha anil fahsa wal munkar, yang artinya sholat itu sebenarnya ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam arti kalau memang orang itu sholatnya sudah baik, maka perilaku sehari-harinya itu baik, tidak berbuat keji dan mungkar. Ya namanya perbuatan yang keji dan mungkar itu ya bukan hanya mencuri atau korupsi atau membunuh, ya tidak hanya itu. Karena di dalam Al-Quran umpamanya kita tidak dibolehkan buruk sangka umpamanya. Buruk sangka saja itu tidak boleh. Padahal itu adanya ada di dalam pikiran dan tidak kelihatan. Tapi itu tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan yang mungkar yang dilarang oleh Allah. Apalagi perbuatan itu nampak, kelihatan ataupun terdengar oleh telinga kita ataupun telinga orang lain. Artinya itu lebih tidak baik lagi. Ya kalau umpamanya mulut kita itu menceritakan orang lain tentang keburukannya, atau menceritakannya itu dengan nada mencela, menjelek-jelekkan, atau dengan nada penuh kebencian atau kemarahan, itu sangat-sangat tidak baik, dan itu bertentangan dengan ya sholat yang kita lakukan walaupun sudah tertib 5 waktu dan sudah berjamaah, dan itu bisa menjadikan sholat kita itu sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, tapi bisa mencelakakan siapapun kalau dia sudah sholat tapi perilakunya, akhlaknya tidak mencerminkan dari ya apa yang dilakukan di dalam sholat tadi. Bukankah ketika kita membaca umpamanya surat Fatihah di dalam sholat, kan ada ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kata kami itu kan berarti bukan untuk diri kita sendiri, artinya itu untuk orang banyak. Dan orang banyak itu siapa? Tentunya insya Allah itu ya orang-orang yang beriman. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang yang beriman itu saudara. Jadi ukurannya orang yang beriman itu pasti saudara kita.
Dan kami tadi bukan ditujukan untuk anak istri begitu saja. Tidak. Kalau anak ataupun istri kita tidak beriman, ya tidak termasuk dari doa kita tadi atau ungkapan kita di dalam surat Fatihah yang kita baca ketika sholat. Karena ada kisah Nabi Nuh dan anaknya itu ketika Nabi Nuh berdoa yang terkait dengan anaknya ditegur oleh Allah. Walaupun itu anakmu, anak dari darah dagingmu, tapi itu bukan termasuk golongan atau saudara tadi, karena tidak beriman. Kira-kira seperti itu. Maka untuk itu, kalau kita paham betul, maka ketika kita itu mohon kepada Allah, mohon ya petunjuk, mohon pertolongan, seperti di dalam surat Fatihah tadi, yaitu maksudnya ya bukan hanya kita, tapi juga saudara kita seiman. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari setelah sholat, kok benci, kok dengki, kok marah kepada saudara kita seiman, berarti sholat kita itu belum mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat kita itu bisa diartikan masih celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan seperti itu. Maka sholat itu dilakukan setiap hari dan 5 waktu kita disuruh melakukannya. Belum lagi ditambah sunnah-sunnah yang lain. Itu bukan hanya sekedar rutinitas, kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan. Bukan. Itu insya Allah di dalamnya adalah sebuah pelajaran pendidikan agar kita itu ya sehari-harinya harus baik kepada saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita juga sehabis sholat atau penutup sholat itu mengucapkan salam dan menoleh kanan dan kiri? Ya insya Allah itu ada pelajarannya, agar kita itu mendoakan doa yang baik, doa membawa keselamatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Istilah lain itu hablu minallah, hablu minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kita itu sholat menghadap Allah, itu berhubungan kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah, memohon kepada Allah. Tapi setelah itu kita harus berhubungan kepada manusia, yaitu hablu minannas. Sehingga sholat itu diakhiri dengan ya menoleh kanan kiri, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi artinya kita harus berbuat baik itu ya untuk mencari ridho Allah, berdoa kepada Allah, kemudian kita berbuat baik, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah seperti itu. Bukankah juga ada ayat Allah yang lain yang bunyinya aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Itu juga kaitannya hablu minallah wa hablu minannas. Kita itu sholat untuk menghadap Allah, beribadah kepada Allah,
dan nanti kita itu diperintahkan untuk mengeluarkan zakat berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Dan kita juga tahu orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga bukan hanya butuh zakat, ada yang butuh pertolongan yang lain-lainnya. Paling tidak butuh kenyamanan, butuh keamanan. Kalau kita itu mencela, merendahkan, memburuk-burukkan, membenci dan lain-lain, itu kan bisa menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya yang beriman tadi, ya tidak nyaman. Kalau ada tetangga yang bahasa kita itu ya rese, usil, atau ya membenci tadi. Padahal harusnya kan saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, kan seperti itu. Tapi kalau perilakunya, akhlaknya tadi tidak baik, bagaimana itu akan terwujud? Boleh jadi akan sangat sulit. Dan itulah yang harus kita ketahui. Maka kalau kita itu sudah paham dengan agama Islam yang pemahamannya kafah, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya saling serang menyerang, saling memusuhi. Karena musuh kita itu adalah setan yang sebenarnya. Dan setan itu dia numpang ataupun mengiringi nafsu kita. Ya umpamanya nafsu ingin membenci orang, itu sebenarnya di situ setan. Nafsu jengkel, nafsu ingin memusuhi, mencela, dan sejenisnya yang tidak baik itu, disitulah setan yang mengiringi, yang mengipasi, dan disitulah langkah-langkah setan. Kan pernah beberapa kali juga saya sampaikan, setan itu tidak di pohon yang angker, tidak di kuburan sebenarnya. Karena kalau di kuburan, yang digoda siapa? Orang mati tidak mungkin digoda lagi. Kalau di tempat angker yang sepi, yang digoda siapa? Padahal kerjaan setan itu menggoda orang yang hidup. Dan cara menggodanya bukan menunjukkan bayang-bayang hitam atau ketawa cekikian umpamanya. Bukan. Tapi cara menggodanya lewat hawa nafsu. Sehingga kalau manusia itu sudah dikuasai nafsunya, dia tidak menggunakan ajaran agama dengan benar, maka yang dilakukan yaitu tadi. Islam mengajak kita itu rukun, Islam mengajak kita itu harus berkata yang baik, harus menghargai, menghormati. Maka setan mengajarkan yang sebaliknya. Ya, kalau siapapun dia, kalau dia kerjaannya mencela, memaki, memusuhi, benci, marah kepada orang lain, apalagi orang lain itu saudara seiman. Disitulah setan itu sebenarnya sedang beraksi dan orang tersebut sedang dikuasai oleh setan. Bahkan bisa dikatakan orang yang seperti itulah yang sebenarnya termasuk orang yang kesurupan setan. Cuman banyak orang yang tidak menyadarinya. Maka untuk itu mari kita sadari bahwa setan itu ada di sekitar kita,
atau mungkin ada di dalam diri kita ketika nafsu kita mengarah perbuatan yang tidak terpuji. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ngerti, mudah-mudahan kita sadar, dan kalau sudah sadar, ya kita banyak mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita yang ternyata selama ini sepertinya seakan-akan Islamnya sudah 100 betul, ternyata masih banyak yang mungkin keliru dan sholatnya mungkin masih belum diterima oleh Allah karena masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.